Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datang dari kecerobohan hambanya. Oke, untuk hari ini kita akan belajar grafik fungsi dua peubah dan kurva ketinggiannya. Ya, jadi kita menggambar grafik dan kurva ketinggian. Oke. Nah, jadi ada dua bagian. Pertama adalah grafiknya dulu, lalu menggambarkan kurva ketinggian. Nah, grafik fungsi dari dua peubah itu adalah berupa permukaan di ruang. Karena setiap pasangan terurut XY ini dipetakan tepat pada satu nilai Z. Ya. Nah, sebagai contoh, saya punya fungsinya adalah Z sama dengan fx, y sama dengan 1 ditambah akar 4 min x kuadrat min y kuadrat. Perhatikan, untuk fungsi ini, domainnya itu adalah lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4. Jadi saya punya domainnya, itu yang lingkaran warna oranye ini. Ini bagian dalamnya, ya. Domainnya. Okay. Nah, dia akan memiliki suatu nilai. Begitu Anda masukkan nilai-nilai yang berada di dalam ini, maka dia membentuklah suatu permukaan yang warna pink ini. Ya. Nah, dia membentuk suatu permukaan. Nah, contoh selanjutnya, misalkan digambarkan fungsi fx y sama dengan x kuadrat tambah 4y kuadrat. Nah, kalau kita gambarkan bentuk tiga dimensinya, permukaannya adalah seperti ini. Ya. Jadi kalau Anda lihat, ini banyak elips. Elipsnya menumpuk. Makin besar elipsnya dan dia menumpuk. Jadi makin tinggi elipsnya, ini akan makin besar. Oke. Nah, domainnya untuk fungsi ini adalah seluruh bilangan real di dimensi 2. Nah, sebagai contoh selanjutnya adalah fungsi fxy sama dengan sepertiga akar 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat. Nah, ini kalau kita gambarkan, kalau Anda lihat di sini akar itu nilainya adalah positif. Maka dia hanya ada nilai yang dari 0 dan positif. Nah, ya. Jadi tidak ada gambar di daerah negatifnya, tidak ada yang di bawah sumber Z, ya, karena dia nilainya tak negatif antara 0 dan positif. Ya. Nah, ini gambar ini memiliki puncak di titik 2, gitu, ya, di ketinggian Z sama dengan 2. Ya. Jadi bentukan kurvanya adalah seperti ini. Saya punya domainnya itu 1 lebih kecil sama dengan x per 2 kuadrat ditambah y per 3 kuadrat. Ya. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya sebenarnya kita lihat dari kurva ketinggian. Jadi saya punya kurva ketinggian fungsi dua peubah. Misalkan fungsinya adalah z sama dengan fxy. Misalkan saya punya suatu ketinggian, misalkan k. Nah, ini tingginya adalah K. Jadi saya punya saat Z sama dengan K, itu disebutnya adalah kurva ketinggian dengan tinggi K. Nah, jadi kurva ketinggian adalah proyeksi perpotongan Z sama dengan fxy dengan bidang Z sama dengan K pada bidang XOY. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Contoh pertama, saya punya kurva ketinggian Z sama dengan K dari fxy sama dengan x kuadrat tambah 4y kuadrat. Untuk K itu dari 0, 1, 2, 4, dan 2, 4 ya. Nah, ketika K sama dengan 0, berarti Z-nya itu sama dengan 0. Maka saya punya fungsinya itu adalah 0 sama dengan x kuadrat tambah 4y kuadrat. Ini hanya mungkin ketika x-nya 0 dan y-nya 0. Jadi ini adalah berupa titik 0,0. Selanjutnya ketika saya punya K sama dengan 1, jadi Z-nya kita ganti dengan 1, Z-nya diganti dengan 1, berarti saya punya persamaannya adalah seperti ini. 1 sama dengan x kuadrat tambah 4y kuadrat. Kalau Anda perhatikan, ini adalah persamaan elips. Nah, elips ini, propertinya apa? Nah, kalau saya misalkan y-nya 0, maka saya punya 1 itu sama dengan x kuadrat. Berarti x di sini adalah positif atau negatif 1. Jadi dia akan melalui positif negatif 1,0. Nah, selanjutnya kalau x-nya saya buat 0,
maka 1 sama dengan 4Y kuadrat. Oke. Sehingga kalau kita hitung Y-nya itu adalah positif plus minus setengah. Jadi saya punya titik yang akan dilaluinya adalah 0, plus minus setengah. Nah, selanjutnya untuk K sama dengan 2. Jadi saya punya 2 sama dengan X kuadrat tambah 4Y kuadrat. Ini juga adalah elips. Nah, bagaimana dengan titiknya? Kalau saya misalkan Y-nya sama dengan 0, berarti X kuadrat sama dengan 2. Berarti X itu adalah plus minus akar 2. Ya. Nah, selanjutnya kalau saya misalkan X-nya 0, berarti 2 itu sama dengan 4Y kuadrat. Sehingga saya punya hasilnya adalah plus minus akar setengah. Nah, selanjutnya untuk ketinggian kurva Z sama dengan 4, K sama dengan 4, berarti saya punya persamaannya adalah 4 sama dengan X kuadrat tambah 4Y kuadrat. Ini juga persamaan elips. Nah, bagaimana dengan titiknya? Kita misalkan Y-nya 0. Ketika Y-nya 0, berarti 4 sama dengan X kuadrat. Berarti X sama dengan plus minus 2. Ya. Nah, bagaimana kalau X-nya 0? Kalau X-nya 0, berarti saya punya 4 sama dengan 4Y kuadrat. Oke. Nah, ini adalah hasilnya adalah plus minus 1. Nah, jadi kalau kita gambarkan, bentukannya adalah seperti ini. Ya. Jadi ketika K-nya sama dengan 0, dia hanya berupa titik merah di sini. Ya, itu titik 0,0. Lalu ketika K-nya 1, dia adalah persamaan elips. Ini melalui 1,0 dan negatif 1,0 ya, di sini. Ini 1,0, di sini negatif 1,0. Sedangkan di sini adalah positif setengah untuk Y-nya, sedangkan di sini adalah negatif setengah untuk Y-nya. Jadi untuk yang hijau, K yang 1, ya, bentukan elipsnya adalah seperti ini. Nah, untuk yang lebih jelasnya lagi, misalkan saya pilih yang K-nya sama dengan 4, ya. Ketika 4, saya punya nilai X-nya itu positif plus minus 2, jadi di sini 2, dan di negatif 2, lalu Y-nya plus minus 1 di sini. Sehingga kita bisa buat ini menjadi suatu elips. Nah, okay. Nah, jadi ini adalah bentuk kurva ketinggiannya. Ya. Nah, jadi kalau kita buat 3 dimensinya, yang tadinya elips ini, jadi begitu tingginya membesar, ini awalnya tingginya 0, 1, 2, elipsnya makin besar seperti ini juga. Jadi ketika tingginya membesar, ya, maka elipsnya pun membesar. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya contoh kedua. Contoh kedua saya punya gambarkan kurva ketinggian Z sama dengan K dari fxy sama dengan sepertiga akar 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat dengan K 0, 1, 2. Oke. Nah, kita jawab, ambil kasus untuk K sama dengan 0. Ketika K sama dengan 0, berarti Z-nya juga 0. Nah, 0 sama dengan sepertiga akar 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat, ya, akarnya. Nah, ini sepertiganya pindahkan ke kiri, maka Anda dapatkan bentukan seperti ini. Lalu, hilangkan akar, kita kuadratkan kiri dan kanan, sehingga saya punya bentuk seperti ini. Nah, sekarang yang XY-nya pindahkan ke sebelah kiri, maka saya punya persamaan baru, yaitu 9x kuadrat tambah 4y kuadrat sama dengan 36. Ini, kalau Anda perhatikan, adalah persamaan elips. Ya, ini adalah persamaan elips. Nah, apa yang dilalui? Ketika Y-nya 0, ketika Y-nya 0, berarti saya punya 9x kuadrat sama dengan 36. Berarti x kuadrat sama dengan 4, atau x sama dengan plus minus 2. Nah, ya. Sekarang ketika x-nya sama dengan 0, ketika x sama dengan 0, maka saya punya 4y kuadrat sama dengan 36. Berarti y kuadrat sama dengan 9, atau y itu sama dengan plus minus 3. Nah, ini adalah elips yang dilalui, ya. Nah, selanjutnya, contoh selanjutnya untuk K sama dengan 1, ya. Nah, untuk K sama dengan 1, nah, jadi saya punya formulanya jadi seperti ini, ya. Z-nya diganti dengan 1. Nah, sepertiganya pindahkan ke sebelah kiri, maka kita dapatkan 3.
sama dengan akar 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat. Hilangkan akarnya, berarti kita kuadratkan kiri kanan. Hasilnya adalah 9 sama dengan 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat. Oke. Nah, pindahkan yang xy-nya ke sebelah kiri, angka pindahkan ke sebelah kanan, sehingga kita dapatkan persamaan baru adalah 9x kuadrat tambah 4y kuadrat sama dengan 27. Nah, selanjutnya kita cari titik-titiknya. Ini adalah persamaan elips juga. Kalau ketika y-nya sama dengan 0, y sama dengan 0, berarti 9x kuadrat sama dengan 27. Artinya x kuadrat sama dengan akar 3. Berarti x sama dengan plus minus akar 3. Ya. Selanjutnya kalau x-nya sama dengan 0, berarti saya punya 4y kuadrat sama dengan 27, atau y kuadrat sama dengan 27 dibagi 4. Nah, kalau kita hitung y-nya, berarti plus minus akar 27 per 4. Berarti bisa disederhanakan menjadi 3 akar 3 per 2. Gitu. Ya. Nah, selanjutnya untuk k sama dengan 0. K sama dengan 2. Ya, terakhir. Oke. Ketika k sama dengan 2, nah ini 2. Saya punya formulanya adalah ini, ya. Pindahkan lagi sepertiganya. Ini nanti dapatnya 6 dikuadratkan 36, ya. Sehingga kalau Anda lihat kiri dan kanan ada 36, maka kita kurangi hasilnya ada 0. Jadi kita dapat 9x kuadrat tambah 4y kuadrat sama dengan 0. Ini hanya berupa titik, ya, di 0,0. Sehingga kalau kita gambarkan kurva ketinggiannya seperti ini, ya. Oke. Nah, tadi ketika k sama dengan 0, dia melalui 2,0 dan negatif 2,0. Begitu pula dengan 0,3 dan negatif 0,3. Ketika k-nya sama dengan 2, dia hanya berupa titik, yaitu di 0. Gitu, seperti ini. Ya. Jadi kalau kita gambarkan bentuk 3 dimensinya adalah seperti ini. Jadi saya punya elips yang makin lama makin kecil, setelah itu hilang. Dia berupa titik ketika k sama dengan 2. Nah, contoh ketiga, terakhir, itu adalah fungsinya x, y sama dengan x dikurangi y kuadrat. Untuk k-nya ini adalah minus 2, 0, 2, dan 4. Nah, kita ambil contoh untuk yang pertama dulu, k sama dengan negatif 2. Untuk k sama dengan negatif 2, berarti z-nya kita ganti dengan negatif 2. Ya. Negatif 2 sama dengan x dikurangi y kuadrat. Atau saya pisahkan x sendiri, sebelah kiri sama dengan y kuadrat min 2. Ya. Nah, untuk mudahnya, ini adalah persamaan parabola, tapi yang banyak berubah, ya, yang menjadi patokan adalah y. Biasanya yang menjadi patokan adalah x. Ya, parabola ini kita pilih untuk yang polanya di y. Jadi saya punya ketika y-nya negatif 2, Anda masukkan sini, negatif 2 kuadrat kurangi 2, hasilnya x-nya adalah 2. Kalau y-nya negatif 1, negatif 1 kuadrat kurangi 2, itu kan 1 kurangi 2, hasilnya adalah min 1. Ya, gitu. Oke. Nah, selanjutnya kalau saya punya 0 kuadrat, ya, y-nya 0 dikurangi 2, maka x-nya adalah min 2. Oke. Lanjutkan, ketika y-nya sama dengan 1, hasilnya x-nya adalah min 1. Ketika x-nya 2, y-nya 2, x-nya adalah 2. Ya. Nah, lakukan proses ini. Ulangi lagi. Nah, selanjutnya ketika k sama dengan 0. Ya. Ketika k sama dengan 0, saya punya persamaannya 0 sama dengan x min y kuadrat. Jadi saya punya x sama dengan y kuadrat. Ini juga adalah persamaan parabola. Ya. Nah, pilih titik-titiknya. Untuk mudahnya, pilih y
itu dari negatif 2 sampai dengan 2. Nah, maka diperoleh titiknya adalah seperti ini. 4 min 2, 1 min 1, 0, 0, 1, 1, dan 4, 2. Nah, selanjutnya untuk K sama dengan 2, jadi saya punya 2 sama dengan X min Y kuadrat, atau X sama dengan Y kuadrat plus 2. Nah, ini juga parabola. Pilih lagi Y-nya dari minus 2 sampai dengan 2. Nah, maka kita dapat titiknya adalah 6,-2, 3,-1, 2,0, 3,1, dan 6,2. Oke, terakhir untuk K sama dengan 4 ya. Nah, saya punya formulanya adalah 4 sama dengan X min Y kuadrat. X sama dengan Y kuadrat tambah 4. Ini juga adalah parabola ya. Lakukan pengulangan lagi ketika Y-nya mulai dari negatif 2 sampai dengan 2. Maka titiknya adalah 8,-2, 5,-1, 4,0, 5,1, dan 8,2. Nah, dari kesemua itu Anda buat gambarnya. Nah, gambarnya adalah seperti ini. Jadi saya punya ketinggian negatif 2 itu ada di sebelah kiri. Dia bergerak ke kanan. Makin tinggi dia akan bergerak ke kanan kurvanya ya. Jadi saya punya parabola yang terbuka ke kanan. Jadi ketika makin tinggi dia bergerak ke kanan. Oke. Nah, perhatikan tadi titik-titiknya ya. Kita ambil yang K sama dengan 0. Dia kan lewatnya 0,0. Nah, ini 1,-1, 4,-2. Begitu pula di sini saya punya ini adalah 4,2 dan 1,1 ya. Nah, ini adalah titik untuk K sama dengan 0. Oke. Nah, kalau kita gambarkan bentuk 3 dimensinya ya, ini adalah bentuk kurva ketinggian sebelah kiri, yang kanan itu adalah bentuk 3 dimensinya. Jadi pergerakannya itu dia akan naik, bergerak naik ya. Ini K-nya bergerak naik. Kurvanya parabola bergerak ke kanan seperti ini. Dia bergerak ke kanan. Makin lama makin naik ke kanan. Oke. Nah, sekarang silakan dicoba latihannya. Coba Anda gambarkan kurva ketinggian ini keempatnya. Lalu setelah Anda gambarkan, coba interpretasi bagaimana bentuk grafik fungsinya dengan permukaan ya, jadi 3 dimensinya seperti apa dengan menggunakan GeoGebra. Oke. Nah, sekian untuk kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.